Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya R.A. Husnul Khatimah dengan NIM 2206254 dan rekan saya Anissa Gusmawati dengan NIM 2206258 dan yang terakhir Rahma Fazila dengan NIM 2206244. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang psikoanalisa Sigmund Freud. Sistematik dalam mendeskripsikan kepribadian menurut Sigmund Freud terbagi menjadi 3 pokok, yaitu 1. Struktur kepribadian 1920. Sadar ialah tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Prasadar ialah tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Tak sadar adalah bagian paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Struktur kepribadian 1923. Yang pertama adalah id. Id merupakan sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir, berisi tentang semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Yang kedua adalah ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita, usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id, dengan mencegah menundanya kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata yang dapat memuaskan kebutuhan. Yang ketiga adalah superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip idealistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gusmawati dengan NIM 220620058. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dinamika kepribadian. Insting adalah perwujudan psikologi yang menuntut kepuasan tubuh. Tujuan insting adalah menghilangkan rangsangan kejasmanian sehingga menimbul ketidakenakan yang disebabkan oleh meningkatnya energi yang dapat ditiadakan. Insting hidup adalah dorongan survival dan reproduksi seperti haus, lapar, dan seks. Insting mati adalah insting yang disebut juga sebagai insting yang merusak. Maka dari ini Freud menghususkan bahwa semua yang hidup pasti mati pada tahun 1920. Dinamika kepribadian yang kedua adalah kecemasan. Kecemasan merupakan fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya, sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Adapun 3 jenis-jenis kecemasan, yaitu kecemasan realistis, kecemasan neurotis, dan kecemasan moral. Mekanisme pertahanan ego. Freud mengartikan mekanisme pertahanan tubuh adalah sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan ID maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Adapun 7 mekanisme yang dipakai pada kehidupan sehari-hari yaitu 1. Identification atau identifikasi, 2. Pemindahan atau reaksi kompromi, 3. Repression atau represi, 4. Fixation atau fiksasi, 5. Projection atau proyeksi, 6. Introjection atau introyeksi, dan yang ketujuh adalah reaction formation atau pembentukan reaksi. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian terbagi menjadi 5 fase.
Fase yang pertama adalah fase oral. Fase oral terjadi 0 sampai dengan 1 tahun. Fase oral ini adalah perkembangan yang berlangsung pada tahun pertama setiap individu. Yang kedua adalah fase anal. Fase anal terjadi pada umur 1 sampai dengan 3 tahun. Pada fase ini berpusat pada fungsi eliminer atau pembuangan kotoran. Yang ketiga adalah fase falis yang terjadi pada umur 2 sampai dengan 3 tahun. Pada fase ini timbulnya hateksis kepada orang tua yang berlawanan jenis, serta permusuhan terhadap kedua orang tua sejenis. Yang keempat adalah fase laten. Fase laten terjadi pada umur 5 sampai dengan 13 tahun. Pada fase ini anak mengembangkan ilmu kemampuan sublimasi. Yang kelima adalah fase genital, terjadi pada usia 12 sampai dengan dewasa. Pada fase ini terjadi perubahan dari anak yang anarkistik menjadi dewasa yang berorientasi sosial. Aplikasi psikoanalisa. Ranah aplikasi psikoanalisis cukup bervariasi. Yang terpenting di antaranya adalah psikopatenologi, ialah menyelidiki penyakit atau gangguan mental secara abnormal. Yang kedua adalah psikoterapi. Psikoterapi adalah usaha seorang terapi untuk memberikan suatu pengalaman kepada orang lainnya yang membutuhkan terapi juga. Yang ketiga adalah psikomatis. Psikomatis adalah keluhan secara fisik yang disebabkan oleh psikis, yang muncul dalam bentuk keluhan fisik. Yang keempat adalah pengasuhan anak. Perhatian pengasuhan anak sangatlah penting. Lakukanlah twilight training secara lembut dan lakukan penanaman moral secara bijak. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.